Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini lagi. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, ya Yesus. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil
katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau Tuhan penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Martin Stefanus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, memiliki sukacita dari Roh Kudus, dan hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan senantiasa. Kami mohon berkat atas ibadah ini, alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Amin. Kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan? Amin. Amin. Kita angkat pujian Aku Diberkati. Sebab balasanku
persembahan. Nanti Saudari Eca akan pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami telah tiba di pertengahan ibadah kami. Kini saatnya kami akan memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Saudara, kini tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, layak dipuji disembah. Haleluya Tuhan. Melukiskan 'Cause 'Kebesaran Tuhan. 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 'Kebesaran
kasih Tuhan, benar Tuhan, hanya nama-Mu saja yang sangat termulia Bapa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami akan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkati, biar pemberitaan firman ini boleh menguatkan kami, boleh menjadikan kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang boleh disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, nanti pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Martin Stefanus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Kita baca ayat 16 saja. 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati setiap saudara yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat ini mengatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Saudara, tentu ingat peristiwa ini terjadi ketika Ahab memerintah sebagai raja di Yehuda, di Israel, ini di Israel. Kemudian ada satu peristiwa kemarau panjang. Ya, lalu Tuhan memelihara Elia melalui seorang ibu di Sarfat. Nah, justru di sini saudaraku yang menarik, minyak yang sedikit dalam tempayan dan segenggam tepung yang tersedia, nggak habis dipakai, nggak habis dimasak sampai turunnya hujan. Diperkirakan waktunya itu 1 tahun. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang saya ingin kita pahami, bahwa ternyata kemuliaan Tuhan itu enggak harus yang besar-besar, enggak harus yang hebat-hebat, enggak harus yang spektakuler. Oh, kalau kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, ya itu seperti Daniel di gua singa misalnya ya, seperti minggu lalu apa saudaraku? Sadrah, Mesah, Abednego, nah itu baru kemuliaan Tuhan. Kalau dulu ada bahasa asap ngebul ya, yang penting asap ngebul. Ini ada saudara yang masih ingat ungkapan ini? Ya, yang penting asap ngebul. Jadi rumah asap masih ada, ya. Dapur, oh ya, yang penting dapur ngebul. Saudara masih ingat ungkapan ini dulu, sekarang jarang ya. Maksudnya apa itu saudaraku? Masih bisa masak setiap hari. Ini loh saudaraku, kelihatan itu benar-benar nggak ada. Tapi ternyata tiap hari dapurnya ngebul. Tiap hari loh saudaraku. Ini loh kemuliaan Tuhan yang saya maksud. Dalam poci, dalam kuali, dalam panci. Gitu. Kita pikir kalau Tuhan nyatakan kemuliaannya itu pastilah gitulah, pastilah. Sakit disembuhkan, mati dibangkitkan. Oh, itu kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa makan setiap hari, atau kalau saya bisa sehat setiap hari, itu mah biasa aja. Enggak loh saudaraku. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita setiap hari. Kemuliaan Tuhan dalam panci, kuali dan poci. Setiap hari ada, itu kemuliaan Tuhan. Nah, ibu di Sarfat ini saudaraku mengalami itu. Saudara-saudara, bulan Januari besok berakhir. Tapi apakah ini semua sudah membuat kita siap menatap mantap melangkah
ke depan? Apa bekal 1 bulan ini cukup, saudaraku? Terlebih saudaraku dengan angka korban COVID yang hari ini, kemarin berapa ya? 11.500, saudaraku. Ini bukan diam-diam merayap lagi nih, diam-diam berlari, saudaraku. Dalam seminggu dari hanya berapa ribu sekarang sudah 11.000, udah belasan ribu. Lalu jika pemerintah kembali menerapkan berbagai pembatasan seperti yang lalu, PSBB, PPKM, dan bukankah itu sangat mengganggu berbagai aktivitas kerja, ekonomi, pendidikan, dan juga ibadah kita, gitu ya. Bisa saja di off online lagi, gitu ya. Itu sangat mengganggu, kerja di rumah lagi dan lain sebagainya. Dan kalau itu terjadi, dampak ekonomi akan sangat terasa. Dan dampak ekonomi itu kan macam-macam penyebabnya. Bisa bencana alam, peperangan, bisa ya seperti sekarang ini, pandemi. Itu membuat ekonomi negara terganggu, juga ekonomi keluarga bermasalah. Saudaraku, dalam Alkitab kita jumpai masalah ekonomi yang terjadi di satu negara terganggu karena adanya kemarau panjang. Nah, saudaraku, beberapa orang yang seumuran saya atau di bawah sedikit pasti pernah mengalami yang namanya kemarau panjang kalau tinggal di desa, di daerah. Kalau anak-anak yang berbaju hijau ini mah enggak ngalamin ya. Dulu soal makan dan minum setiap hari itu bergantung pada hasil panen. Jadi begitu kemarau ya enggak ada makanan. Nah, sekarang kita akan lihat tentang peristiwa di Israel itu. Yang pertama kondisi umumnya. Ya, kondisi umum. Israel dipimpin Raja Ahab, lalu terjadi kemarau panjang. Penyebabnya ini, saudaraku, penyebab kemarau panjang adalah karena Tuhan menegur Ahab. Apa yang dilakukan Ahab? Dia menyembah patung, dia membuat patung, dia beribadah kepada Baal. Kita lihat Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Saya akan baca ayat 30. Saya akan baca ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Coba ini saudaraku, raja ini. Jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ini jahat banget berarti ya. Jahatnya apa? Dia nggak bunuh orang loh, ya. Dia nggak perangi negara lain dan raja-raja lain dibunuh, enggak. Dia menyembah Baal dan bikin patung supaya orang Israel sembah. Itu jahat di mata Tuhan. Lalu saudaraku, dalam ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Nah, ini saudaraku, ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lagi lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Jadi Tuhan sakit hati banget nih saudaraku ketika Ahab bikin patung dan menyembah patung Asyera. Ini Baal atau dewa orang-orang di sekitarnya. Yang menarik di sini saudaraku, kemarau itu terjadi sebagai teguran. Kenapa ditegur? Karena Ahab jahat. Kejahatan Ahab menyembah Baal itu, ini saudaraku, saya mengulangnya lagi, membaca dan mengulangnya lagi, menimbulkan sakit hati Tuhan. Menimbulkan apa saudaraku? Jujur, saya ingin tanya saudara, pernah enggak saudara berpikir Tuhan itu sakit hati? Yang pernah berpikir angkat tangan. Yang pernah berpikir.
Tuh kan cuma satu orang, Pak Pasaribu. Jadi Pak Pasaribu pernah berpikir bahwa Tuhan itu bisa sakit hati. Tuhan punya perasaan sama seperti kita. Karena Tuhan itu adalah satu pribadi. Ya, Tuhan itu satu pribadi. Satu pribadi itu adalah memiliki perasaan, pikiran, dan kemauan. Kita manusia punya 3 ini, saudaraku. Pikiran, perasaan, kemauan. Punya apa, saudaraku? Hilangkan salah satu. Apa yang kita hilangkan? Kemauan, bukan manusia. Oh iya, masa manusia nggak ada kemauan? Oke, kita kembalikan kemauan. Hilangkan lagi salah satu. Perasaan. Ya bukan manusia, masa manusia nggak punya perasaan? Kita kembalikan lagi. Ketawa loh. Tinggal apa yang belum dihilangkan? Saudara mau? Iya, saudaraku. Lain sama hewan. Gitu. Mungkin punya kemauan karena makan gitu ya. Tapi secara umum ya nggak punya pikiran lah, gitu ya. Kalau dia bisa sesuatu itu karena dilatih, kebiasaan, itu bukan pikiran. Tapi manusia punya 3 hal ini. Tuhan sama loh, saudaraku. Punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan. Kalau saudara bisa kecewa, Tuhan bisa enggak? Oh, karena tadi bicaranya bukan kecewa ya. Sakit hati. Mana lebih dalam sih, kecewa sama sakit hati? Kita ini tidak saya maksud tentang pribadi Tuhan, tapi mengarah ke sana ya, supaya kita tahu ternyata Tuhan itu sama loh seperti kita. Bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa marah. Karena kondisi Israel yang dimulai dari Raja Ahab yang menyakiti hati Tuhan itu, Tuhan memerintahkan Elia dan berpesan, saudaraku, untuk melakukan ucapan kepada Ahab tentang kerajaan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 saya bacakan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini. Ya. Kecuali kalau kukatakan, ya. Tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Bukan setahun berarti ya? Iya. Bayangin saudaraku. Baru 6 bulan kemarau, nggak sampai 6 bulan, wow udah ribut perubahan iklim lah, anomali cuaca lah ya. Ini apa saudaraku? Tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Saudaraku, di Israel itu nggak hujan, tapi pagi saya lihat ada air mengalir, ternyata itu embun saudaraku. Embun mengalir. Itu tiap hari saudaraku. Dan itu membantu tanah, membantu tumbuhan untuk tumbuh. Tapi di sini dikatakan tidak ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini, beberapa waktu lamanya, sehingga menimbulkan kemarau dan kekeringan yang kemudian berdampak pada minimnya ketersediaan bahan makanan, sehingga panci, kuali dan pocinya tidak terisi. Gitu ya. Perintah Allah kepada Nabi Elia. Ini yang kedua. Nabi adalah wakil Allah di bumi. Ya, nabi. Penyambung lidah Allah di bumi. Ia menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Dan saudaraku, saat kemarau panjang dan langka bahan makanan, ternyata Allah yang sakit hati kepada bangsa Israel itu masih ingat hambanya. Yaitu siapa saudaraku? Martin Stefanus, saudara. Waktu saya nulis ini saudaraku, saya merasa sangat istimewa. Saya mau nulis Elia aja sangat berat nih tangan saya saudaraku.
Karena saya ini hamba Tuhan, berarti Tuhan juga sayang saya lebih diistimewakan. Waktu Tuhan marah kepada yang lain, Martin Stefanus tetap diingat. Cia. Saudara jangan ngiri, saudaraku ya. Karena Alkitab mengatakan dia ingat Elia. Dan kepada Elia diberi pemeliharaan secara khusus, ya. Jadi kami hamba-hamba Tuhan ini, saudaraku, hidup dari kemurahan Allah, hidup dari pemberian Tuhan, dan Tuhan memakai jemaat umat untuk jadi berkat bagi kami para hamba-hamba Tuhan. Allah memelihara Elia dalam 2 sesi dan dalam 2 cara. Jadi ada 2 sesi Tuhan pelihara Elia dan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, saudaraku, dipelihara di tepi sungai Kerit. Aneh juga, kemarau panjang disuruh ke sungai, nggak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya air sungai kecil. Lalu Tuhan memerintahkan burung gagak untuk kirim roti dan daging setiap hari, kirim burger setiap hari. Kalau saya bilang roti dan daging, saudara diem aja. Begitu saya ngomong kirim burger langsung swing gitu. Bener kan? Roti sama daging digabung jadi apa? Pak Pendeta lapar nih. Pagi ini Pak Pendeta ngomongnya makanan. Nah iya, judulnya aja kemuliaan ilahi dalam panci dan kuali dan poci. Ini kalau nggak sedang COVID tinggi, kita minum teh, ya. Lalu yang kedua, cara Tuhan adalah dengan meminta Elia pergi ke satu kampung di Sarfat. Di sana ada seorang ibu, dan melalui ibu ini Tuhan pelihara. Ya. Jadi saudaraku, dipelihara di tepi sungai Kerit. Ada burung gagak yang kirim burger di sana. Ditaruh di Sarfat, ada seorang ibu dengan keterbatasannya untuk memelihara. Saudaraku, burung gagak ini sering dijadikan lambang bagaimana Tuhan memelihara kita, umatnya, di saat kita membutuhkan. Ada orang yang pertama mungkin yang nggak kita kenal menolong kita, tapi zaman sekarang emang ada orang yang nggak kenal menolong, ya kan? Tapi ada juga begini, ya nggak mungkin lah si A nolong saya walaupun dia tahu saya susah. Tapi orang itu tiba-tiba bisa membantu, bisa menolong. Itu burung gagak. Tapi saya lebih senang mengatakannya malaikat, saudaraku. Ya. Masa ada orang sudah tolong saya, terima kasih ya burung gagak. Kan enggak ya. Tapi ini kan lambang ya. Saudaraku, waktu mama meninggal, saudara, benar saudaraku, ada burung gagak itu, ada malaikat itu yang menjadi saluran berkat. Ya, saya pikir enggak lah bisa kasih berkat saya sejumlah itu untuk saya ke Lampung. Saya merasa seperti Elia di tepi sungai Kerit. Nah saudaraku, lalu sungai kering. Orang Israel masih ada yang hidup dekat situ, namanya tidak disebut tapi kampungnya Sarfat. Nah ini bagian ketiga, totalitas tanpa batas. Saya ngutip biasa yang saudara dengar ya, totalitas tanpa batas ibu di Sarfat. Ya, totalitas tanpa batas itu apa sih sebenarnya? Dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan semuanya dia bantu, dia kerjakan. Ya itu totalitas tanpa batas. Nah, saudaraku, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 15. Perintah Tuhan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat dan ketemu dengan seorang ibu. Ayat 12 sampai 15 saya bacakan sebagian, coba.
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu ya bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15, garis bawahi, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa saudaraku? Makan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu ini bukan 1-2 hari, karena hujan itu tidak turun dalam tahun-tahun ini. Jadi beberapa waktu itu sama dengan tahun-tahun ini. Lama, saudaraku. Saudara pernah punya panci? Kayaknya saya punya panci untuk diberitahu pada saudara. Iya. Bu Simanjuntak deh, karena kalau ibu-ibu ngerti beratnya panci. Coba. Terisi atau enggak itu mungkin ukuran untuk ukuran panci? Bentar dulu. 5 kilo katanya. Nah, ntar dulu. Kira-kira itu kosong atau berisi? Ada isinya. Segenggam tepung, sedikit minyak. Ibu mau isinya? Katanya ada. Coba dibuka. Ambil isinya. Satu lah. Kan terus kan cuma segenggam tepung, Ibu. Segenggam tepung. Habis. Tapi kelihatannya Ibu Sri juga mau. Habis, Bu ya? Habis. Tapi kok berat ya? Ibu mau? Ada enggak sih ya? Enggak ada tuh. Kalau dihitung ini buat Singer cukup sih. Ambil. Singer, nggak mau, ya udah. Ya udah nggak mau, udah tutup lagi. Ya ambil. Ayo ambil. Mia bilang habis, tapi mau masih. Ya udah, sini. Ya. Kamu harus dengan iman. Ya. Tadi katanya habis ya? Habis. Kan segenggam tepung nggak pernah habis. Ya kamu percaya masih nggak? Makanya jangan percaya Mia, percaya Tuhan ya. Sekarang angkat. Sekarang Bu, angkat Bu, coba. Tadi yang bilang 5 kilo. Angkat. Angkat gitu coba. Masih berat? Masih sama? Masih berat, berarti masih ada. Oh? Ya. Sedikit icebreaker, saudara.
Saudara, ibu di Sarfat ini diberitahu. Dia cuma bilang, cuman sedikit. Saya masak habis dan itu saya dan anak saya setelah itu akan mati. Saudaraku, tetapi kemudian Elia menyampaikan firman, dengar ini. Elia menyampaikan firman, bikin buat saya sedikit dan bikin buat kamu dan anakmu dan engkau akan makan terus, kau akan menikmati terus. Saudaraku, kayaknya gampang banget si ibu ini mempercayai ya. Ini yang saya bilang totalitas tanpa batas. Lah kita ini udah bolak-balik dikasih tahu firman Tuhan tentang korban, tentang perpuluhan. Saudaraku, kita lakukan gak sih? Ibu ini hanya satu kali bicara tentang firman, Elia bicara satu kali dan dia lakukan. Dia lakukan dan dia menikmatinya sepanjang tahun, sepanjang kemarau itu ada. Ini yang saya bilang totalitas tanpa batas. Sehingga ada kemuliaan dalam poci dan kuali dan panci. Kenapa seringkali saudaraku kita nggak punya rasa cukup dan kita nggak punya sepertinya pemeliharaan Tuhan yang berkesinambungan? Karena kita nggak percaya firman. Tuhan udah bilang, ya, Tuhan udah bilang yang 10% itu Tuhan punya. Tapi kita ambil juga. Saudaraku, ibu ini enggak. Dia lakukan tanpa tanya, tanpa menunda, dan dia menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, jika Bapak Ibu ada yang merasa kaya, maaf ya, jika ada Bapak Ibu yang merasa kaya, jangan tersinggung. Dalam peristiwa ini Allah justru memilih orang miskin. Saya yakin di Israel masih ada orang yang punya persediaan makanan cukup. Enggak semua enggak punya bahan makanan, enggak. Pasti ada orang yang punya stok bahan makanan cukup. Tetapi Tuhan justru memilih ibu di Sarfat yang miskin untuk menyatakan kemuliaannya secara khusus. Saudaraku, banyak orang tidak bisa totalitas tanpa batas karena rasa takut. Takut enggak cukup. Ada yang takut simpanannya berkurang. Ada yang takut enggak bisa nabung. Gitu loh saudaraku. Ingat saudaraku, ada hukum tabur tuai. Saya ingin katakan pada saudara sekali lagi. Hukum tabur tuai itu bukan hukum firman Allah. Itu hukum umum. Ya, siapapun di dunia ini paham hukum itu. Nah, yang hukum tabur tuai ini saja kadang-kadang orang Kristen tidak melakukan. Dalam dunia perdukunan, ngomongnya dunia perdukunan. Hukum tabur tuai ini juga berlaku. Misalnya saudaraku, kalau di kampung atau sekarang secara tersamar juga masih ada, untuk menolak bala atau menolak santet. Orang pikir kan harus pakai dukun yang lebih canggih. Enggak loh saudaraku, saya kasih tahu enggak perlu. Oh harus punya iman yang kuat nanti dulu. Itu urusan iman kita. Kita bicara secara umum. Kalau orang disantet atau menolak bala, yang dilakukan adalah saudaraku motong kambing, kerbau, sapi untuk dibagikan kepada orang miskin sebagai korban. Saudara pernah tahu itu kan ya? Pernah. Di kampung saya bikin gawang itu loh, gawang sepak bola. Itu harus tanam kepala kerbau, bikin jembatan tanam kepala kerbau supaya enggak diganggu oleh kuasa kegelapan sehingga orang yang di sana enggak mati. Karena di kampung seringkali kiper itu mati karena ditabrak oleh, kan di sana kan brutal saudara kalau main bola. Yang pernah di kampung tahu itu ya, brutal ya, enggak ada aturan. Pokoknya tabrak aja kena ulu hati atau apa mati. Nah, itu potong kerbau taruh di sana supaya jangan ada korban lagi. Biar nggak kena santet, tahu bermasalah, dia potong kerbau, potong sapi bagi ke orang-orang miskin. Dan saudaraku, setan itu
Wah, ini orang baik, ini orang suka memberi, dia nggak ganggu loh, saudaraku. Artinya gini, saudaraku, setan saja nggak mau nolong orang pelit, saudaraku. Iya loh, setan aja nggak mau nolong orang pelit, setan nggak mau nolong orang kikir. Dengar baik-baik ini, pikirkan. Iya. Yang online juga mungkin ketawa sendiri nih. Masa sih setan nggak mau nolong orang pelit? Buktinya kalau ada orang murah hati, setan nggak mau ganggu. Setan aja ngerti hukum tabur tuai, saudaraku. Lah kita ini kok enggak gitu loh. Ya. Terus Tuhan mau nolong orang pelit, setan aja nggak mau. Jadi saudaraku, sebagai orang Kristen, kita punya hukum sendiri. Lebih dari soal tabur tuai. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Murid-murid tanya, kami sudah begini begitu, terus apa yang kami dapat? Tuhan bilang, kamu akan dapat 30, 60, 100 kali lipat. Ini lebih dari hukum tabur tuai. Makanya ibu di Sarfat ini dia lakukan dengan totalitas tanpa batas, sehingga kuali, poci, panci terisi setiap hari. Amin. Saudaraku, tentu kita ingin dipelihara Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan setiap hari, tapi kita harus benar-benar lakukan apa yang Tuhan mau. Terakhir, ayat bagian keempat, pemeliharaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam panci dan kuali. Tuhan punya cara untuk menyatakan kemuliaannya, saudaraku. Sepertinya ini hal yang sederhana atau sepele, hanya soal sehari-hari, hanya soal dapur ngebul, ya, hanya soal perut, saudaraku. Tetapi bukankah ini yang justru menjadi masalah kita setiap hari, betul enggak? Ini yang menjadi ketakutan kita setiap kali awal tahun, oh nanti gimana, gitu ya. Terus sama seperti pendeta saudaraku, kita senang nyanyi, ku tak tahu hari esok, gitu ya. Wah, pokoknya serahkan semua pada Tuhan. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan? Soal panci, soal kuali, terisi atau tidak? Gitu. Tapi saudaraku, kita lihat justru Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya pada panci dan kuali kita. Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya yang nyata setiap hari pada rice cooker saudara, pada penggorengan saudara. Itu bukan hal yang besar, mungkin. Tapi jika setiap hari kita rasakan, bukankah itu kemuliaan Tuhan untuk kita? Amin. Itu kemuliaan Tuhan buat kita. Saudara-saudaraku, saya pikir begini, kan lebih kelihatan kemuliaan Tuhan itu kalau kepada ibu di Sarfat ini dikasih 10 karung tepung. Tahu-tahu ada 10 karung tepung. Bisa nggak Tuhan bikin itu? Bisa, 10 karung tepung. 1 drum minyak. Dan Elia bilang, Bu, ini stok untuk 5 tahun. Misalnya ya, ini stok untuk 2 tahun, ini stok untuk setahun. Kalau habis, nanti saya kasih lagi. Wah, itu kan luar biasa ya. Enggak loh saudaraku, enggak ini. Cuma bilang si tepung enggak akan habis, minyak enggak akan berkurang. Cuma bilang begitu saudaraku. Dan dalam tahun-tahun kemarau itu terjadi terus. Ini yang saya katakan pada saudara, kemuliaan Tuhan setiap hari dalam panci dan kuali. Saudaraku, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, memang sulit menjelaskan segenggam tepung dan minyak yang gak habis-habis. Lebih mudah menjelaskan kalau dikasih stok sekian banyak, cukup. Enak itu saudaraku. Tapi cara Tuhan memelihara kita ternyata ini, segenggam tepung dan sedikit minyak yang gak pernah habis. Amin.
Itu yang saya rasakan setiap hari. Kita merasakan Tuhan menunjukkan kemuliaan ilahinya dalam panci dan kuali kita masing-masing. Saudaraku, ketika Allah menyatakan kemuliaannya, bukan berarti semua masalah selesai. Tuhan menyatakan kemuliaannya agar kita lebih bersandar pada Tuhan setiap hari. Itu saudaraku. Tuhan menyatakan kemuliaannya agar kita memperoleh kekuatan dan semangat untuk menghadapi persoalan hidup yang kita hadapi. Kalau setiap hari kita lihat kemuliaan Tuhan dalam panci dan kuali, dalam rice cooker dan penggorengan kita, bukankah kita tambah semangat, saudaraku? Bukankah kita semakin berapi-api untuk Tuhan, saudaraku? Mungkin kita nggak mengalami hal-hal yang spektakuler, kita hanya mengalami kemuliaan Tuhan di panci dan kuali, tapi itu membanggakan dan menyemangati kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan yang mulia dalam panci dan kuali. Allahku memenuhi segala keperluanku. Entah apa yang terjadi dengan dunia ini, dengan pandemi ini, dengan apapun juga. Tapi satu hal kita tahu, Dia memelihara kita sesuai dengan kemuliaannya, kekayaannya. Sehingga nyata setiap hari kemuliaan Tuhan dalam keluarga kita, dalam hidup kita setiap hari. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, membuat kami mengerti bagaimana Tuhan pelihara kami. Tolong kami agar kami tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kami. Tolong kami agar kami tidak mengecewakan Tuhan karena kami tidak mau mentaati firman. Tolong kami oleh Roh Kudus agar kami patuh dan kami sungguh-sungguh bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam hidup kami sehari-hari. Bukan hal-hal yang spektakuler mungkin, tetapi Tuhan nyata hidup dan memelihara kami. Dan itulah kemuliaan Tuhan bagi kami. Berkati semua yang hadir di gereja ini. Berkati semua yang mengikuti ibadah secara online. Berkati yang melayani Tuhan pagi hari ini.
Berkati dalam pekerjaan rumah tangga dan pendidikannya. Sehingga kami semua makin hari semakin merasakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat rekan-rekan lain yang sedang dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi, dan khusus buat keluarga Raymond, berikan penghiburan, kekuatan, sehingga kedukaan tidak berkepanjangan karena Tuhan menjadi penopang bagi keluarga Raymond. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, berlipat ganda Tuhan, limpahkan berkat bagi setiap keluarga dan setiap pribadi. Pimpin kami pulang dengan selamat, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan pada jemaat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah hati kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Yes, amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,